Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2001. Selamat mendengarkan. Alba menghubungi David setelah dia selesai berbicara. Terlepas dari apakah David sedang sibuk dengan pekerjaannya atau tidak, atau apakah dia bisa datang atau tidak, Alba harus memberitahunya tentang serangan dari Saint Tim Penegakan Hukum Asosiasi. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar bahkan Zenon pun akan datang. Keluarga Velowes tidak berdaya melawan orang suci-suci. Setelah mengeluarkan perangkat komunikasinya, Alba memikirkannya dan memutuskan untuk mengirim pesan kepada David terlebih dahulu. Kemudian, dia akan menghubunginya secara langsung jika dia tidak menjawab. Dia mengetik dan menghapus isi pesan berulang kali. Dia tidak punya tahu apa yang harus dia katakan padanya. Ketika dia hendak mengirim pesan, dia berubah pikiran lagi. Cedar melihat ekspresi Alba yang hilang dan bertanya dengan gugup, "Alba, ada apa salah?" Apa yang David katakan, dia tidak menyangka Alba bahkan belum mengirimkan pesan tersebut. Valerio di sebelahnya juga menoleh dengan gugup. Keduanya paham bahwa jawaban David mewakili nasib mereka keluarga Velowes. Jika dia bisa datang, keluarga Velowes akan memiliki secercah harapan. Jika tidak bisa, keluarga Velowes hanya bisa menunggu kematian. Oh, Grandmaster, David belum menjawab. Alba berbohong. Pertanyaan sang Grandmaster akhirnya membuatnya memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada David. Namun, pada saat ini, celah luar angkasa tiba-tiba muncul di samping Alba. Sesosok keluar dari. Itu tidak lain adalah David. Usai berbincang dengan Celeste, dia langsung bergegas menuju tempat tinggal Velowes. Dia juga ingin segera menyelesaikan masalah keluarga Velowes, memberikan bantuannya, dan kemudian membawa semua orang kembali ke bumi. Star Kingdom bukanlah kampung halamannya, jadi David tidak memiliki rasa memiliki di sini. Bahkan jika dia sekarang adalah seorang pradewa dan telah menjadi orang terkuat di Star Kingdom, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Saat mendekati Velowes Residence, David merasakan hal yang tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik berkerumun di sekitar Velowes Residence. Ruang dimensi tinggi juga diawasi. Tentu saja, ruang 8 dimensi tempat David berada bukanlah ruang yang bisa dipantau keluarga Palmore. Mereka paling banyak hanya bisa memantau ruang 7 dimensi untuk mencegah 3 orang suci sejati dari keluarga Velowes melarikan diri. Ruang 8 dimensi berada di suatu tempat yang hanya bisa dilakukan oleh para suci-suci memasuki. Orang-orang dari keluarga Palmore mungkin tidak akan menyangka hal itu akan menjadi orang suci-suci di sini. Di antara orang-orang ini, David juga merasakan aura yang luar biasa kuat. Orang suci-suci. Orang itu bahkan adalah yang terbaik di antara para suci-suci, yang berarti mereka berada di sana setidaknya orang suci-suci yang terlambat atau puncak. Orang itu pastilah Zenon, Grandmaster suci-suci di keluarga Palmore dan kepala baru asosiasi orang suci. Tampaknya keluarga Palmore hendak mengambil tindakan. Untungnya, dia datang tepat waktu. Ketika David tiba di Velowes Residence, dia menemukan Alba dan lokasi orang lain setelah memindai kediaman dengan kekuatan pikirannya. Kemudian dia langsung pergi ke ruang pertemuan Velowes Residence. Cedar selama ini fokus pada Alba. Baru setelah David keluar dari celah luar angkasa dia menyadari hal itu seseorang akan datang. Dia terkejut pada awalnya. Dia mengira itu adalah anggota keluarga Palmore atau bahkan mungkin Zenon suci-suci. Kejutannya berubah menjadi kegembiraan saat dia melihat David. Cedar yang hendak menyapa David tidak sempat berbicara sebelum dia melihat lelaki tua bungkuk lainnya dengan topeng perak keluar dari sana celah ruang di belakang David. Setelah merasakan energi besar dari pria bertopeng itu, gelombang ekstasi melonjak dari hatinya dan menyapu seluruh tubuhnya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2002. Dia bisa menebak identitas lelaki tua bertopeng itu. Dia pastilah guru suci-suci David yang misterius. Cedar akhirnya melihat harapan sekarang karena dia mendapat bantuan dari orang suci-suci. Pria bertopeng itu secara alami adalah tiruan David yang dia buat setelahnya menemukan bahwa keluarga Palmore memiliki orang suci-suci yang kuat di armada mereka. Di saat yang sama, agar tidak dicurigai, dia juga membuat sedikit modifikasi tampilan klon. Dia membuat klon itu terlihat seperti orang tua. Apalagi kali ini David merasa 1 jam mungkin tidak cukup, jadi dia memanfaatkan beberapa tetes sari darah agar klon tersebut bisa bertahan seharian penuh. Retakan ruang tertutup setelah keduanya pergi ke ruang pertemuan. Saat itulah Valerio dan Alba bereaksi. "Tuan David, saya harap Anda baik-baik saja." Alba segera menyapa David. "Halo, Tuan David," Valerio pun berkata dengan hormat. Keduanya juga melihat lelaki tua bertopeng di samping David. Meskipun mereka sudah menebak secara kasar identitas lelaki tua itu, mereka berhasil menebaknya tidak berani menyapanya dengan santai tanpa memastikan siapa dia karena mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Dikatakan bahwa banyak orang suci-suci memiliki kepribadian yang aneh. "Nona Velowes, Tuan Valerio, Anda tidak perlu terlalu rendah hati," David menjawab dengan sopan. "Selamat datang di Velowes Residence, David," kata Cedar juga.
Terima kasih, Cedar. Setelah saling menyapa, Cedar bertanya, David, siapa dia? Cedar, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini tuanku. Dia telah mengasingkan diri selama waktu yang lama, jadi dia menarik diri dan sedikit lambat. Kuharap kamu tidak keberatan. David memperkenalkan tuannya dengan santai. Jadi, Anda adalah dermawan Tuan David. Nama saya Cedar dan saya sangat senang sampai jumpa, Tuan. Cedar segera mengepalkan tangannya dan membungkuk ke arah orang tua bertopeng. Saya Alba, saya Valerio, senang bertemu dengan Anda, Tuan. Alba dan Valerio juga membungkuk dan memberi hormat. Di saat yang sama, ketiganya mengkhawatirkan David. Beraninya dia mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Saint agak lambat. Dia mungkin satu-satunya yang berani melakukan itu. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini bukan pertama kalinya David berani untuk mengatakan ini, dan tuannya mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, ini masih merupakan masalah pribadi. Kini, dia bahkan berani mengatakan itu di depan orang luar. Sejujurnya, mereka bertiga sangat khawatir kalau lelaki tua itu akan tiba-tiba menjadi kasar dan menamparkan David. Jika mereka adalah Tuan David, mereka pasti akan melakukan hal itu. Harus ada rasa hormat tertentu terhadap tuannya. Tidak apa-apa bercanda secara pribadi, tapi jelas tidak bisa diterima jika melakukannya secara diam-diam depan orang luar. Untungnya, apa yang dikhawatirkan ketiganya tidak terjadi. Orang tua bertopeng itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan David. Alih-alih, dia berkata dengan suara tua, tidak perlu melakukan semua itu. Kali ini, aku setuju untuk datang keluar dan membantumu sekali karena permohonan Dev. Kamu sangat pintar untuk mendapatkan Dev setuju dan mengikat kepentingan kedua belah pihak, tapi jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Star Kingdom mulai sekarang karena kamu mendapat dukungan. Apapun yang Anda lakukan harus masuk akal. Ya, tentu saja. Kamu benar, jadi jangan khawatir. Keluarga kami selalu percaya dalam integritas dan kami tidak pernah memprovokasi orang lain. Sudah seperti ini di masa lalu dan itu juga akan berlanjut di masa depan, jawab Cedar buru-buru. Hatinya sudah penuh sukacita. Dengan janji seorang suci-suci, harapan keluarga Velowes untuk bertahan hidup bencana ini semakin besar. Orang tua bertopeng itu berhenti bicara. David berkata, tolong jangan pedulikan ini, Cedar. Tuanku memang seperti itu. Dia berbicara tentang poin-poin utama dan bukan orang yang suka mengoceh. Mengapa saya keberatan? Seluruh keluarga Velowes merasa terhormat memiliki Anda senior membantu kami. Kami bahkan tidak punya waktu untuk merasa bahagia tentang hal ini. Setelah Cedar selesai berbicara, dia mengubah topik dan melanjutkan, David, sangat ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, keluarga besarku ini mungkin. Cedar, kamu tidak harus seperti ini. Keluargamu membantuku, jadi aku juga akan secara alami membantu Anda. Ini semua saling menguntungkan, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2003. Terima kasih, Cedar berkata dengan penuh terima kasih. Kedatangan David dan tuannya membuat ketiganya merasa lega. Meskipun mereka tidak tahu apakah Tuan David dapat menghentikan Zenon, pemimpin asosiasi Saint yang sedang berjalan lancar, mereka akan lebih berharap bantuan dari orang suci-suci. Tanpa orang suci-suci, keluarga Velowes tidak akan pernah punya peluang. Hanya genosida yang menunggu mereka. Cedar, waktu tuanku terbatas, jadi ayo kita selesaikan masalah ini secepatnya mungkin, desak David. Setiap jam klon yang ada akan menghabiskan setetes esensi darahnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Setelah itu, David bisa mendapatkan kembali sisa sari darahnya. Akan sangat disayangkan jika disia-siakan. Baiklah, tunggu sebentar, David dan Tuan David. Aku akan memanggil semua orang yang ada di dalam keluarga Velowes datang untuk melawan keluarga Palmore sampai mati. Cedar langsung setuju. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga Velowes. Jadi, dia pasti akan menggenggamnya dengan erat. Bahkan jika David tidak mengatakan apapun, Cedar akan tetap mengatur sisanya keluarga sesegera mungkin dan bertarung dengan keluarga Palmore. Daripada dikepung seperti ini dan menyebabkan keluarga Velowes ikut terpuruk, akan lebih baik mengambil inisiatif menyerang. Kedatangan Tuan David membuat Cedar sangat percaya diri. Bukan karena dia belum pernah melihat satupun Secret Saint sebelumnya, tapi Cedar merasakan hal itu kekuatan lelaki tua ini jelas lebih besar dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dan itu sudah mencapai tahap yang mengerikan. Sangat jarang Cedar melihat kekuatan seperti itu. Mungkin saja keluarga Velowes benar-benar bisa melewati krisis ini. Setiap krisis seringkali disertai dengan peluang. Setelah ini, siapa di Star Kingdom yang berani mengincar keluarga Velowes? Jika mereka selamat, keluarga Velowes akan bersantai karena mereka telah melewati krisis sebelumnya. Alba, ajak David dan seniornya beristirahat sebentar. Fai, pergilah bersamaku kumpulkan semua orang. Kali ini, kami akan mengambil inisiatif menyerang dan menangkap keluarga Palmore lengah. Kami akan memberitahu mereka bahwa keluarga Velowes tidak lemah. Ya, Guru Besar, Alba dan Valerio menjawab dengan penuh semangat di saat yang bersamaan.
Kemudian, Alba pergi bersama David dan klonnya. Cedar dan Valerio pergi mengumpulkan anggota keluarga Veloes yang kuat. Dua Grandmaster orang suci sejati di area terlarang keluarga Veloes menerima kabar dari Cedar bahwa orang suci-suci telah datang untuk membantu para keluarga Veloes bertahan dari krisis ini. Karena itu, mereka mengabaikan segalanya dan langsung keluar dari tempat terlarang yang tidak mereka tinggalkan selama bertahun-tahun untuk bertemu dengan orang suci. Namun, tiruan David mengusir mereka hanya dengan satu kata. Namun, hal ini tidak mempengaruhi suasana hati kedua orang suci sejati, melainkan malah mempengaruhinya membuat mereka semakin bersemangat. Wajar jika seorang suci-suci memiliki sedikit amarah, jadi ini adalah hal yang wajar dengan identitas orang suci-suci. Keluarga Veloes yang semula tak bernyawa perlahan terbangun setelah David kedatangan. Ketiga orang suci sejati telah keluar, memanggil semua tokoh dikdaya keluarga Veloes bersiap menghadapi pertempuran yang menentukan dengan keluarga Palmor. Tim penegak hukum Sane Association juga telah tiba di pinggiran keluarga Veloes. Pada saat yang sama, Zenon, Grandmaster suci-suci dari keluarga Palmor dan ketua baru dari Asosiasi Orang Suci, juga tiba. Adapun anggota keluarga Palmor yang kuat lainnya, memang sudah siap. Selain keluarga Palmor, mata-mata dari pasukan kerajaan bintang yang tak terhitung jumlahnya juga menonton secara rahasia dari jauh. Pentingnya pertempuran ini sungguh luar biasa. Ini akan menjadi awal dari kekacauan di Star Kingdom. Kematian para orang suci sebelum ini hanyalah sebuah hidangan pembuka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2004. Sebagai ketua Asosiasi Orang Suci, Zenon akan memberikan banyak contoh pasukan besar lainnya yang memiliki para suci-suci tentu saja akan mengikuti jejaknya. Semua kekuatan besar dengan kepercayaan diri yang cukup ingin memperluas wilayah pengaruh kekuasaan mereka, memperoleh lebih banyak sumber daya, dan tumbuh di tengah kekacauan. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekuatan hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Beberapa kekuatan kecil mulai menghubungi satu sama lain, bersiap untuk bersatu selamat dari masa kekacauan. Sejak Nick meninggal dan Zenon menjadi kepala orang suci asosiasi, badai mulai menyelimuti kerajaan bintang. Keluarga Palmor dan Veloes sedang mengintegrasikan kekuatan mereka. Zenon membawa tim penegak hukum Sane Association untuk membantu, yang mana bertindak sebagai stimulan jantung bagi keluarganya. Semua orang di keluarga Palmor yakin bahwa mereka pasti akan turunkan keluarga Veloes. Hanya itu yang mereka pikirkan sekarang. Bisakah mereka menjatuhkan keluarga Veloes tanpa kerugian? Anggota keluarga Veloes semuanya menunjukkan ekspresi terkejut setelahnya mengetahui bahwa orang suci-suci sedang membantu mereka. Mereka tidak berharap bisa mengalahkan keluarga Palmor. Selama mereka bisa melewati ini dan tidak dimusnahkan, mereka akan baik-baik saja. Jika tidak, mereka dapat memberitahu keluarga Palmor bahwa mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengambil alih keluarga Veloes agar keluarga Palmor mau tidak berani menantang mereka lagi. Inti dari keluarga Palmor berkumpul di kapal perang besar yang terukir dengan kata, Palmor. Ada 4 orang suci sejati dan hampir 10 pra-orang suci. Selain itu, Eternals juga banyak. Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari keluarga Palmor. Beberapa dari mereka masih bersama anggota keluarga lainnya. Mereka semua menunggu kedatangan Grandmaster mereka. Tak lama kemudian, seorang pria kekar masuk. Itu adalah Grandmaster suci keluarga Palmor, Zenon. Dia juga ketua baru dari Asosiasi Orang Suci. Begitu Zenon masuk, semua anggota inti keluarga Palmor segera berdiri, membungkuk, dan berteriak penuh semangat, Grandmaster. Mengabaikan semua orang, Zenon melangkah ke kursi utama. Setelah duduk, dia melambai ringan, kamu boleh bangkit. Terima kasih, Guru Agung. Setelah mereka menjawab, para inti duduk dengan ekspresi bersemangat. Zenon seperti dewa dalam keluarga Palmor, jadi dia memiliki otoritas absolut. Tidak ada yang berani menolak perkataannya. Meski salah, mereka tetap mengikuti. Kamu pasti lelah setelah sekian lama memperhatikan situasi di sini. Grandmaster, merupakan kehormatan bagi kami untuk berkontribusi sedikit pada pengembangan keluarga sebagai anggota keluarga Palmor, satu-satunya orang suci sejati puncak keluarga Palmor menjawab dengan lantang. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi bagian dari keluarga Palmor. Orang-orang lain mengikutinya. Zenon mengangguk. Baiklah, lumayan. Saya sangat senang kalian memiliki kesadaran seperti itu. Keluarga sesama hanyalah tujuan pertama kita. Setelah mengurus keluarga Veloes, mari kita segera mencaplok semua industri keluarga Veloes dan kemudian melanjutkan ke keluarga berikutnya. Kita harus menduduki setengah kerajaan bintang dalam waktu singkat, kata Zenon dengan ekspresi serius. Ya, Guru Besar, inti dari keluarga Palmor menjawab serempak. Aku akan menangani 3 orang suci sejati dari keluarga Veloes nanti dan pergi sisanya untukmu. Anda harus menjatuhkan keluarga Veloes sampai menderita dengan biaya terendah. Tim penegak hukum Sane Association juga akan membantu. Baik, jika kamu tidak ragu, ikuti saja aku. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama yang harus kita lakukan menunjukkan kekuatan kita. Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan baik agar semua kekuatan bisa lihat kekuatan keluarga Palmor.
Hal ini mempunyai arti penting bagi masa depan perkembangan keluarga, jadi kami tidak bisa membuat kesalahan apapun. Setelah Zenon selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Inti keluarga Palmore lainnya dengan hormat mengikuti di belakang. Setelah itu, seluruh anggota keluarga Palmore diperintahkan untuk mengepung keluarga Fellowes lebih erat dan bersiap untuk mengambil tindakan. Setelah ini, mereka akan kalahkan keluarga Fellowes dalam sekali jalan. Jika mereka bisa menjatuhkan keluarga Fellowes dengan penderitaan keluarganya sendiri, kerusakan minimal dan tanpa biaya, perluasan keluarga akan terjadi lebih lancar di masa depan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2005. Siapa yang berani melawan keluarga Palmore jika mereka bisa memusnahkan sekuat keluarga Fellowes? Di sisi lain, Cedar juga mengerahkan keluarga Fellowes di dalam alun-alun Fellowes Residence. Semuanya, ini adalah pertarungan yang berhubungan dengan hidup dan mati keluarga kita. Anda harus berusaha sekuat tenaga. Saya tahu Anda pasti merasakan dalam hati Anda bahwa musuh itu sangat besar kuat dan keluarga Fellowes tidak punya peluang. Tapi aku ingin memberitahumu sekarang bahwa keluarga kita mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup karena kita juga mengundang seorang suci-suci untuk membantu kita. Gigi keluarga Palmore akan patah jika mereka mencoba melahap kita sekarang. Patahkan gigi para bajingan Palmore. Patahkan gigi para bajingan Palmore. Patahkan gigi para bajingan Palmore. Semua anggota keluarga Fellowes berteriak. Mereka sudah terlalu lama menahan diri. Saat mereka dikelilingi oleh keluarga Palmore, ada suasana keputusasaan yang memenuhi keluarga Fellowes. Jika keluarga Palmore memutuskan untuk menyerang, keluarga Fellowes mungkin masih akan punya kesempatan. Namun, keluarga Palmore memilih mengepung mereka daripada menyerang. Seiring berjalannya waktu, yang lebih lemah perlahan-lahan akan runtuh di bawah tekanan putus asa. Banyak anggota keluarga Fellowes yang tidak tahan dan akhirnya berbalik punggung mereka, yang bisa dimengerti. Sebelum rapat mobilisasi selesai, sesosok tubuh di langit terbang ke arah berkecepatan tinggi, langsung menarik perhatian semua orang. Begitu dia mendarat, orang itu panik dan berkata dengan lantang, "Grandmaster, kabar buruk. Keluarga Palmore memperketat pengepungan dan sepertinya mereka akan menyerang kita." Apa yang dia katakan juga membuat orang-orang di lapangan panik. Mereka bersuara keras saat meneriakkan slogan mereka. Namun, ketika tiba waktunya pertempuran, sebenarnya hanya ada beberapa orang rela mengorbankan nyawanya. Cedar mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin mengejutkan keluarga Palmore, tapi dia tidak berharap mereka siap. Tidak ada pilihan lain selain berhadapan langsung dengan mereka sekarang. Saat ini, semuanya bergantung pada Tuan David. Jika lelaki tua itu bisa melawan Zenon, mereka mungkin masih punya peluang. Mereka juga bisa bekerja sama dengan David, yang merupakan orang suci sejati yang cukup kuat, untuk melawannya 4 orang suci sejati keluarga Fellowes. Jika dia tidak bisa, maka mereka bahkan tidak perlu mempertimbangkan hal ini. Jangan panik. Mereka datang tepat pada waktunya. Aku hendak pergi mencari mereka. Cedar menggeram. Saat ini, suara yang dalam datang dari jauh. Keluarga Fellowes, kamu harus menyerah. Kamu tidak akan punya kesempatan, jadi serahkan segalanya dan jadilah budak keluargaku mulai sekarang. Jika kamu melakukan itu, aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir, niat membunuh yang dingin langsung memenuhi udara, meresap ke seluruh keluarga Fellowes. Niat membunuh Zenon, orang suci-suci, secara langsung diberikan kepada para keluarga Fellowes terasa dingin. Ada pandangan ketakutan di mata kebanyakan orang. Bagaimana mereka bisa menahan niat membunuh seorang suci-suci dengan kekuatan mereka? Cedar tidak menjawab. Inilah Zenon, orang suci-suci. Jadi, satu-satunya yang punya peluang untuk mengalahkannya adalah Tuan David. David berada di ruang VIP keluarga Fellowes, menunggu dimulainya acara pertempuran besar. Alba bersamanya sepanjang waktu. Dia tidak mengganggu David bahkan ketika dia melihat David yang penampilan linglung. Setelah David memberitahu Cedar bahwa dia berharap dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, 3 jam penuh sudah lewat. Jadi bagaimana mungkin David tidak merasa gugup? Dia telah membuang 3 tetes sari darah seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat dia dan tidak peduli berapa banyak esensi darahnya punya, tetap tidak boleh disia-siakan seperti itu. Dia benar-benar ingin mengingat klon tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2006. Namun, bagaimana jika Zenon tiba-tiba menyerang? Jika dia terlambat memanggil klonnya, dia tidak punya pilihan selain mengungkapnya kekuatan sejatinya. Lalu bagaimana dia menjelaskannya kepada Alba dan yang lainnya? David tidak mau disebut pembohong. Bahkan jika mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, mereka akan tetap merasa seperti itu. Nona Fellowes, bukankah Grandmastermu mengatakan dia akan segera kumpulkan semua anggota keluarga Fellowes untuk bertarung sampai mati bersama keluarga Palmore? Sudah 3 jam, kenapa belum ada kabar terbaru? David akhirnya bertanya. Dia tidak tahan lagi. Tuan David, ada banyak orang di keluarga Fellowes, jadi itu akan memakan waktu beberapa waktu.
Tapi jangan khawatir, Grandmaster akan memberitahu Anda dan Master Anda setelahnya. Dia siap, jawab Alba dengan hormat. Nona Veloes, saya baik-baik saja tetapi waktu tuan saya terbatas. Jadi, Anda bisa mendesak Grandmastermu untuk bergegas. Kalau tidak, jika tuanku marah dan pergi, aku tidak akan bisa membujuknya dia untuk kembali. Master David, tunggu sebentar, saya akan menghubungi Grandmaster segera dan suruh dia bergegas. Alba merasa ngeri saat mendengar Tuan David mungkin akan pergi. Orang tua ini adalah harapan seluruh anggota keluarga Veloes, jadi dia bisa tidak meninggalkan. Jika lelaki tua ini pergi, keluarga Veloes akan hancur total. Alba panik dan hendak bangun dan keluar mencari Grandmaster. Pada saat itu, suara Zenon mulai terdengar di seluruh keluarga Veloes. Keluarga Veloes, kamu harus menyerah. Kamu tidak akan punya kesempatan, jadi serahkan segalanya dan jadilah budak keluargaku. Jika kamu melakukan itu, aku akan melakukannya, ampuni hidupmu. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar suara ini, David sangat gembira. Sudah waktunya, agar terlihat lebih realistis, David berteriak. Hei, Pak Tua, ini waktumu untuk bersinar. Kamu bocah, tidak bisakah kamu lebih hormat? Sebuah suara tua berkata dari berikutnya. Boom. Dengan suara keras, klon itu bergegas keluar. Kemudian, David buru-buru memimpin Alba untuk mengikutinya. Tidak lama setelah Zenon selesai berbicara di Veloes Square, seorang tokoh muncul dari kompleks keluarga Veloes dan naik ke langit. Saat ini, klon David masih bungkuk dan bungkuk. Dia mengenakan topeng perak sambil memegang pedang panjang dengan lingkaran cahaya biru di tangannya. Sekilas pedang itu tidak terlihat biasa. Itu adalah Ice Soul Excalibur yang diambil David dari sekte warna-warni. Klon David berdiri di atas keluarga Veloes, memancarkan energi suci Sein dan menolak niat membunuh Zenon. Keberadaan klon tersebut pun membuat kaget seluruh anggota keluarga Veloes di alun-alun. Mereka mengangkat kepala tak percaya, memandangi sosok bungkuk di langit. Grandmaster itu benar. Dia benar-benar mendapat bantuan dari orang suci-suci. Keluarga Veloes tidak hancur. Pada saat ini, anggota keluarga Veloes merasakan harapan yang tak terbatas menyala dalam hati mereka. Cedar menatap klon David dengan cermat. Dia tahu ini bukan waktunya untuk berbahagia. Para suci-suci juga memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Jika orang ini hanya berada di peringkat pemula atau pertengahan Sein, maka dia memang berada di peringkat jelas bukan lawan Zenon. Namun, bukan itu yang paling membuat Cedar khawatir. Jika Tuan David ingin berdiri kokoh di sisi keluarga Veloes dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama keluarga Veloes, Zenon harus mempertimbangkan untung ruginya agar ia tidak melakukan tindakan yang terlalu ekstrim. Lagi pula, Guru David juga seorang suci-suci, jadi Zenon tidak bisa membunuhnya. Keluarga Palmer juga akan menderita jika ada orang suci yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ini juga merupakan alasan mengapa para suci-suci bisa hidup dalam damai dan menjadi kekuatan tertinggi kerajaan bintang. Terlalu sulit bagi orang suci untuk membunuh orang suci lainnya. Bahkan jika mereka adalah orang suci puncak, mereka juga membutuhkan waktu yang tepat dan orang-orang untuk bisa membunuh Sein suci pemula. Kalau tidak, mereka seharusnya tidak memikirkannya. Yang benar-benar dikhawatirkan Cedar adalah Tuan David pergi tanpa mempedulikan nasib keluarga Veloes setelah mengetahui hal tersebut tentang kekuatan Zenon dan identitasnya sebagai ketua asosiasi Sein. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2007. Jika itu terjadi, keluarga Veloes akan kembali dikutuk. Pada saat itu benar-benar kematian keluarga Veloes. Klon David sedang memegang Ice Soul Excalibur di atas tempat tinggal keluarga Veloes. Saat dia melihat kapal perang besar yang mendekat di kejauhan, dia mengayunkan pedangnya. Cahaya biru dengan udara yang sangat dingin menembus udara. Ruang yang dilewatinya tampak membeku. Keluarga Veloes di alun-alun merasakan hawa dingin menerpa mereka, membuat mereka menggigil tak terkendali. Beraninya kamu, suara Zenon datang dari dalam kapal perang keluarga Palmer. Segera setelah itu, cahaya putih menyala dan bertabrakan dengan cahaya biru. Namun ledakan yang diharapkan tidak muncul. Saat cahaya putih menyentuh cahaya biru, ia membeku. Dia bahkan bisa membekukan serangan Grandmaster. Keluarga Palmer di kapal perang tercengang. Ketika cahaya biru bertabrakan dengan cahaya putih, sebuah balok es raksasa muncul. Kemudian, ia dengan cepat terbang menuju kapal perang keluarga Palmer. Balok es itu bahkan lebih besar dari kapal. Bisa dibayangkan akibatnya jika kapal itu ditabrak. Hah, menarik sekali, suara Zenon terdengar lagi dari kapal. Balok es raksasa hendak menabrak kapal perang, tapi tiba-tiba berhenti bergerak seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Kemudian, boom, terjadi ledakan keras dan balok es pecah. Setelah itu, berubah menjadi ampas es yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah seperti kepingan salju. Terjadi keheningan. Semua orang, tidak peduli apakah itu keluarga Palmer atau keluarga Veloes, pernah mengalaminya tercengang. Cedar tersenyum kecut di dalam hatinya. Seorang suci-suci memang menakutkan.
Dia tidak bisa menangani serangan putih atau biru apapun yang baru saja terjadi. Dia akan terluka saat dia menyentuhnya, dan itu akan menjadi cedera yang parah pada itu. Ini adalah kekuatan suci-suci. Orang suci sejati bukanlah lawan mereka sama sekali, dan mereka bahkan tidak memilikinya kualifikasi untuk melakukan intervensi. David tidak melanjutkan serangannya. Bahkan dia juga kaget. Kekuatan Aesol Excalibur berada di luar imajinasinya. Serangan acak dapat menyebabkan banyak kerusakan, dan itu seperti serangan kutub kebalikan dari pedang pemecah kejahatan. Yang satu akan membuat lawannya terkena radang dingin suhu rendah, sementara yang lainnya akan menyebabkan luka bakar suhu tinggi. Namun, ketajaman pedang pemecah kejahatan tidak sebanding dengan Excalibur jiwa es. Bagaimanapun, sistem menyebutnya sebagai artefak yang dapat membunuh segala sesuatu di dunia. Dari sudut pandang tertentu, selama orang tersebut menggunakan pembelah kejahatan pedangnya cukup kuat, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya, dan Excalibur jiwa es tidak terkecuali. David bahkan tidak perlu khawatir akan merusak Evil Splitting pedang. Kapal keluarga Palmore terus bergerak. Setelah beberapa saat, mereka tiba di langit di atas kediaman Felowes dan masuk depan klon David. Sebuah armada mengikuti. Ini adalah tim penegak hukum Saint Association. Zenon keluar dari kapal, diikuti inti keluarga Palmore di belakang dia. Dia tahu dari serangan tadi bahwa orang yang menyerang itu kuat dan dia mungkin yang terbaik di antara para suci-suci. Hanya dia yang bisa mengalahkan orang suci. Jika dia membiarkan yang lain pergi, mereka akan mati saja. Saat ini, Zenon sedang bingung. Di mana keluarga Felowes menemukan orang suci-suci yang begitu kuat? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2008. Mereka tidak pernah memiliki seorang Grandmaster suci-suci. Jika tidak, dia tidak akan muncul sekarang. Zenon yakin bahwa orang ini bukanlah salah satu dari orang suci-suci yang dia tahu. Dengan kata lain, pihak lain telah bersembunyi dan ini mungkin saja pertama kali dia muncul, jadi dia mungkin tidak tahu siapa Zenon. Semua anggota keluarga Felowes di alun-alun tampak ekspresi terkejut. Semua orang dapat mengetahui dari pukulan tadi bahwa mereka berada di atas tangan. Orang yang didapat Grandmaster ini sungguh luar biasa. Keluarga Felowes terselamatkan. Zenon pergi ke depan kapal perang untuk menatap tiruan David. Sayangnya klon David memakai topeng, jadi Zenon tidak bisa melihat wajahnya. Zenon kemudian mengarahkan pandangannya pada pedang panjang berwarna biru itu lagi. Dia bisa merasakan keunikan pedang ini. Meski jauh, dia masih bisa merasakan udara sedingin es. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi keluargaku? Zenon bertanya dengan keras. Saya tidak peduli kemana Anda ingin pergi, saya juga tidak punya hak untuk mengontrol Anda, tapi kamu tidak bisa macam-macam dengan keluarga Felowes, jawab tiruan David dengan nada suara tua. Keluarga Felowes adalah target pertama kami, jadi kami tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan kita? Aku bilang tidak. Denganku di sini, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu yakin ingin melawan keluargaku? Kamu harus tahu bahwa kamulah yang datang ke sini untuk membuat masalah. Dan bukan aku yang berinisiatif menyerangmu. Zenon hendak mengatakan hal lain ketika dia melihat betapa keras kepala David tua. Jika dia masih belum bisa meyakinkan David, maka dia hanya bisa menyerang. Bahkan jika dia dihentikan dan tidak bisa berbuat apa-apa, sisa kekuatannya keluarga Palmore, bersama dengan penegak hukum Saint Association, bisa menjatuhkan keluarga Felowes. Mereka hanya perlu menderita sedikit kerugian. Bagaimanapun, mereka harus menjatuhkan keluarga Felowes. Kalau tidak, mereka akan dipermalukan. Keluarga Palmore telah mempersiapkannya sejak lama. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di Star Kingdom di masa depan jika mereka pergi begitu saja berkecil hati di bawah pengawasan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Star Kingdom? Bagaimana Zenon bisa terus menjabat sebagai ketua asosiasi orang suci? Aku yakin kamu baru saja keluar dari persembunyiannya, kan? Zenon bertanya. Terus, klon David menjawab dengan tenang. Apakah keluarga Felowes memberitahumu bahwa aku baru saja mengalahkan Sid, yang sebelumnya kepala asosiasi orang suci, dan menjadi kepala orang suci yang baru asosiasi? Saya mengendalikan tim elit terkuat di Star Kingdom dan dapat menentukan hidup dan mati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu kata. Apakah kamu masih ingin terus membantu keluarga Felowes melawanku? Begitu dia mengatakan itu, seluruh anggota keluarga Felowes Square merasakan jantung mereka melompat ke tenggorokan. Mereka takut kalau penolong yang kuat ini akan takut dengan identitas Zenon dan kekuatan, dan memilih untuk meninggalkan keluarga Felowes. Kemungkinan hal ini terjadi sangat tinggi. Lagi pula, tidak semua orang bersedia menjadi musuh kepala orang suci asosiasi, yang nomor satu saat ini di Star Kingdom. Bahkan Cedar pun sangat gugup. Ketakutan terburuknya mungkin masih terjadi. Zenon ingin menggunakan identitasnya untuk menakuti Tuan David. Tepat ketika keluarga Felowes merasa tegang, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Orang tua, kenapa kamu membuang-buang nafas untuk berbicara dengannya? Serang saja dan menyelesaikannya.
Kamu cerewet sekali. Bentuk utama David adalah orang yang berbicara. Dia berdiri tidak jauh di belakang klon bersama Alba. Dasar bocah nakal, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik padaku? Ada begitu banyak orang luar di sini. Apakah kamu akan mati jika kamu menunjukkan rasa hormat kepadaku dan memanggilku Tuan? Klon itu berkata dengan marah. Baik. Saya akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda, Tuan, lawan dia sekarang. Saya masih menunggu sampai jumpa, kamu menampilkan pertunjukan yang bagus. Tidak setiap hari saya bisa melihat pertempuran antara para suci-suci, lanjut wujud utama David. Astaga, apalagi yang kamu tahu selain berkelahi? Apa kamu sedang mencoba membuatku lelah sampai mati? Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Apakah menurut Anda semua orang bisakah mengalahkan Saint Suci Puncak? Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang Saint Suci tingkat puncak, jadi bagaimana aku bisa menjadi cukup kuat? Anda harus melakukannya sendiri. Aku hanya akan menonton pertunjukannya. Jika kamu tahu bahwa kamu tidak cukup kuat, kenapa kamu tidak berlatih keras? Kamu selalu sangat malas. Katakanlah, Pak Tua, aku sudah cukup memberimu rasa hormat, jadi jangan memaksakannya, kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Apakah kamu takut? Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, tidak apa-apa. Aku tidak akan meremehkanmu, kata David kata-kata yang penuh dengan penghinaan. Aku takut. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dasar brengsek, perhatikan baik-baik, HMPH, klon kesal. Masih bersama si Binwang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2009. Sepertinya dia tidak bisa menerima diremehkan olehnya murid. Dialog lucu antara master dan muridnya menantang pandangan dunia setiap orang yang hadir. Murid itu tidak hanya menyebut guru suci-sucinya sebagai orang tua, tetapi dia juga hanya akan memanggilnya guru jika diminta, dan pada akhirnya, orang suci itu yang memanggilnya bahkan memandang rendah. Tuan ini terlalu tidak dihormati, kan? Dia masih seorang suci-suci. Dia sudah menjadi eksistensi teratas di Star Kingdom. Apakah dia serendah itu di mata muridnya? Jika aku adalah tuannya, aku pasti sudah menamparnya sejak lama. Mengapa saya menginginkan murid yang memberontak? Tidak peduli seberapa baik hubungan antara guru dan murid, itu tidak bisa menjadi sangat baik, kan? Bahkan rasa hormat yang paling mendasar pun hilang. Sebaliknya, sang master berada di bawah kekuasaan muridnya. Tidak ada satupun guru suci-suci yang seperti ini. Belum lagi kerajaan bintang. Bahkan jika kita memperhitungkan seluruh alam semesta, dia mungkin satu-satunya manusia yang berperilaku seperti ini. Keluarga Palmor dan keluarga Velowes semuanya memandangi sang majikan dan murid. Mereka bingung. Sungguh sulit dipercaya. Ini belum pernah terjadi. Sungguh luar biasa. Tuannya tertipu oleh provokasi yang begitu jelas. Apakah dia begitu tua hingga pikun? Alba berdiri di samping David. Setiap kali David mengatakan sesuatu, dia akan merasakan jantungnya berdebar kencang di tenggorokan. Dia hampir mencoba membujuk pihak lain beberapa kali. Bagaimana mungkin seorang murid berbicara kepada gurunya seperti ini? Selain itu, gurunya juga seorang suci-suci. Jika orang lain memiliki master yang berada di puncak Star Kingdom, mereka akan terus-menerus melayani tuannya dengan hormat. Mereka tidak akan seperti David, yang tidak memperlihatkan kepedulian atau rasa hormat sama sekali. Alba tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan David, atau lebih tepatnya, dia tidak dapat memahaminya memahami hubungan antara guru dan murid. Zenon berdiri di hadapan klon David tanpa ekspresi. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih penting untuk dia pikirkan. Lawannya sebenarnya tahu bahwa dia adalah seorang suci-suci puncak. Kalimat yang terkesan sangat santai ini mengungkapkan banyak informasi. Bagaimana dia mengetahui hal itu? Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini selain 5 orang suci-suci lainnya yang diketahui ke kerajaan bintang. Dia tahu Zenon adalah orang suci puncak, namun dia masih berani menghalanginya. Ini membuktikan bahwa Tuan David tidak takut pada puncak suci-suci. Apakah itu berarti lawannya juga seorang Saint Suci Puncak? Dari mana asal orang tua ini? Dia sebenarnya menemukan jejak beberapa orang suci yang tersembunyi di kegelapan kerajaan bintang. Zenon berpikir sejenak tetapi tidak mengingat orang ini. Pihak lain kemungkinan besar adalah monster tua yang telah hidup lama. Setelah dialog lucu antara sang guru dan muridnya, para Velowes keluarga sangat bersemangat. Ini karena mereka tahu bahwa orang suci-suci tidak akan meninggalkannya teman-teman keluarga dan pergi. Muridku menyuruhku untuk mengajaknya berkelahi. Jika kamu tidak pergi, aku akan menamparmu. Klon David memandang Zenon di kejauhan dan berkata, biarkan aku melihat kemampuanmu. Beraninya kamu bersikap sombong depanku. Zenon tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika lawannya adalah monster tua yang sudah masuk ke dalamnya puncak peringkat suci-suci? Selama Zenon bisa mengalahkannya, keluarga Palmor dan orang suci tim penegak hukum asosiasi juga bisa mengurus keluarga Velowes. Ada banyak pasang mata yang melihat dari luar. Bagaimanapun, Zenon tidak akan mundur. Jika dia bisa menjatuhkan keluarga Velowes dalam pertempuran hari ini, statusnya di keluarga Palmor tidak akan tergoyahkan di masa depan.
Masa kemasan kerajaan bintang telah tiba. Semua iblis dan monster yang bersembunyi di kegelapan telah keluar. Jadi, dia harus menunjukkan betapa kuatnya dia untuk mengejutkan yang lemah. Kalau begitu, ayo bertarung. Setelah klon David selesai berbicara, sosok bungkuknya perlahan berdiri lurus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2010. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan Ice Soul Excalibur langsung ke arahnya Zenon. Di saat yang sama, energi di tubuhnya meledak. Seperti badai, ia menyapu langit dan bumi. Anggota keluarga Veloes di lapangan yang berada di bawah Saint Realm semuanya terlempar ke tanah karena tekanan kuat ini. Hanya para orang suci yang hampir tidak bisa berdiri diam, dan ini hanya karena mereka tidak bisa diam menjadi sasaran. Zenon menyipitkan matanya. Dia memang seorang suci-suci puncak. Pantas saja dia berani bersikap sembrono di hadapanku. Zenon tidak mau ketinggalan, jadi dia juga menunjukkan energi puncak suci-sucinya juga. Inti dari keluarga Veloes di belakang mereka sudah mundur. Dua semburan energi dari puncak suci-suci berpotongan dan bertabrakan di udara. Listrik statis yang dihasilkan lebih kuat dari petir. Dua. Hembusan angin dan kilat terbentuk di sekitar mereka berdua. Itu tampak seperti pemandangan dari kiamat. Mereka belum mulai bertarung, tetapi benturan energi mereka terjadi, semua orang merasa putus asa. Bahkan para orang suci sejati merasakan ketakutan di dalam hati mereka dan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Seorang suci-suci sudah menjadi eksistensi yang tidak dapat mereka tandingi, apalagi puncak suci-suci. Bentuk utama David menjaga Alba tetap di belakangnya, jadi dia tidak terpengaruh. Dia adalah seorang pradewa parsial dan dia telah melampaui puncak peringkat suci-suci. Meski dia hanya parsial, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sebagian pradewa memiliki setengah kaki di alam ilahi. Klon itu juga menekan kekuatannya. Kalau tidak, Zenon akan berlutut dan memohon belas kasihan. Pertama, David tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, dan kedua, dia ingin berlatih dengan Zenon dan mendapatkan pengalaman bertempur. Kekuatan tempur terkuat di Star Kingdom adalah puncak Secret Saint Rank. David memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat menemukan sebagian pradeitas untuk dimiliki duel persahabatan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Di bawah tekanan yang begitu besar, selain performa utama David dan Alba yang tadi dilindungi olehnya, hampir tidak ada orang yang bisa tetap membuka mata. Ketika semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka tiba-tiba terangkat, mereka tahu bahwa para suci-suci sudah mulai bertempur. Jadi, mereka segera membuka mata dan melihat ke langit. Klon David dan Zenon telah hilang. Mereka hanya melihat lubang hitam besar di langit. Bahkan para orang suci sejati pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena tekanan yang mengerikan itu berasal dari lubang hitam, apalagi siapapun di bawah Saint Realm. Lubang hitam adalah saluran yang menghubungkan langsung mereka ke 8 dimensi ruang angkasa. Hanya tekanan di ruang 8 dimensi yang bisa sekuat itu. Bahkan para orang suci sejati pun tidak akan mampu menahan tekanan jika mereka memasuki ruang 8 dimensi. Kedua orang suci-suci benar-benar menerobos beberapa penghalang ruang angkasa pada saat yang sama, membentuk lubang hitam. Ini benar-benar berbeda dengan merobek ruang dan menciptakan retakan ruang. Boom, boom, boom. Suara keras mulai terdengar terus-menerus dari lubang hitam. Tampaknya, pertarungan di dalam sudah dimulai. Di tempat kejadian, hanya wujud utama David yang bisa melihat menembus lubang hitam dan perhatikan situasi di dalam. Tentu saja, dia tidak perlu melihatnya karena klon yang sedang bertarung Zenon juga dikendalikan olehnya. Puncak suci-suci pantas dianggap sebagai pertarungan terkuat kekuatan di kerajaan bintang. Pukulan acak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dunia di luar sana. Jika mereka bertarung dalam ruang 3 dimensi, beberapa pukulan dari mereka bisa saja terjadi hancurkan seluruh pusat benua suci hingga berkeping-keping. Mata-mata dari kekuatan besar yang bersembunyi di kejauhan juga bisa melihat kekuatan besar lubang hitam. Semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa tiba-tiba ada angin kencang dan kilat? Bahkan ada lubang hitam sekarang. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan kengerian lubang hitam tersebut. Saat mereka melihatnya dari kejauhan, ada lubang hitam besar di dalamnya langit di atas Veloes Residence. Itu seperti mulut besar yang sedang mencoba untuk menelan segala sesuatu di dekatnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2011. Sangat menakutkan untuk ditonton. Lubang hitam itu perlahan menyusut. Boom. Kekuatan. Suara benturan di dalam tidak berhenti. Cloning David menekan kekuatannya hingga mencapai puncak peringkat suci-suci, yang mana adalah level yang sama dengan Zenon. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka yang unggul selama beberapa waktu. Klon tersebut mungkin memiliki keuntungan kecil, tapi itu saja. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan sebagian pradewa, dia tidak akan mampu untuk mengalahkan Zenon. Dia ingin menyiksa Zenon, jadi dia tidak akan menampilkan kekuatan penuhnya untuk saat ini. Tujuan Zenon juga sangat sederhana.
Dia hanya ingin menghentikan lawannya dan menyerahkan sisanya kepada keluarga Palmer dan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Pada saat mereka keluar dari lubang hitam, keluarga Veloes seharusnya sudah musnah. Keluarga Veloes sangat lemah, dan kekuatan tempur terkuat mereka adalah ketiga orang suci sejati itu. Dengan dua dari mereka masih cedera, bagaimana mungkin mereka bisa melawan kekuatan gabungan dari keluarga Palmer dan hukum Asosiasi Orang Suci tim penegak hukum? Setelah lubang hitam benar-benar menghilang di atas Veloes Residence, ketenangan dipulihkan. Namun, aura dingin mulai menyebar. Keluarga Palmer tahu apa yang dikatakan Grandmaster kepada mereka. Jika Grandmaster mengambil tindakan, itu menunjukkan bahwa dia memiliki tekad untuk menjatuhkan keluarga Veloes. Mereka harus melenyapkan keluarga Veloes dengan cepat saat menjadi Grandmaster sedang menghentikan Saint Suci lawannya. Boom! Kapal perang dengan semua pembangkit tenaga listrik keluarga Palmer mendekat kediaman Veloes. Kemudian, tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci mengikuti. Cedar jelas tahu apa maksud pihak lain. Dia melihat ke kapal perang besar yang mendekat dan memerintahkan dengan keras, "Keluarga Veloes, datang dan bertarunglah denganku." Bertarung, seluruh keluarga Veloes berteriak antusias. Tanpa melibatkan para suci-suci, mereka masih memiliki peluang dalam pertempuran ini. Semua anggota keluarga Veloes sebelumnya merasa putus asa karena pencegahan yang dilakukan oleh Saint Suci terlalu besar. Selain itu, Zenon menjadi pemimpin Asosiasi Orang Suci. Jadi, keluarga Veloes tidak punya pilihan lain selain dimusnahkan. Sekarang Zenon, orang suci-suci, dilarang berpartisipasi dalam pertempuran. Keluarga Palmer ingin membunuh keluarga Veloes dengan mudah, tapi keluarga Veloes tidak akan menyetujui hal itu. Tak satu pun dari mereka akan menyerah jika mereka memiliki secercah harapan pun. Di atas alun-alun, tiga sosok bergegas keluar terlebih dahulu untuk berdiri di depan keluarga Palmer. Itulah tiga orang suci sejati dari keluarga Veloes. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan berhenti di belakang Cedar dan yang lain. Para senior keluarga Palmer di dalam kapal perang mengerutkan kening tanpa sadar ketika mereka melihat anggota bermata merah dan tampak gila keluarga Veloes. Mereka tahu bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka juga harus membayar harga mahal. Rencana awal keluarga Palmer adalah membunuh Grandmaster Cedar dan orang suci sejati lainnya benar-benar menghancurkan kepercayaan diri keluarga Veloes. Setelah itu, mereka bisa menjatuhkan keluarga Veloes tanpa perlu usaha apapun. Bagaimana mereka tahu bahwa keluarga Veloes menemukan seseorang yang bisa melawan Grandmaster? Pada titik ini, mereka hanya bisa melawan mereka secara langsung. Untungnya, Grandmaster membawa hukum Asosiasi Orang Suci tim penegakan hukum bersama sehingga mereka harus dapat mengurangi sebagian kerugian mereka. Cedar, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menjadi orang suci, tapi menurutmu ini akan menyelamatkan keluargamu. Kamu sangat naif. Pemusnahan keluarga Veloes akan memulai awal masa keemasan Kerajaan Bintang. Tidak ada yang bisa hentikan tren zaman, kata Draken Palmer, kru dari keluarga Palmer Santo. Draken, jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin menyerang keluargaku, kamu harus bersiaplah untuk terluka. Tidak ada pengecut di keluargaku juga tidak orang-orang yang hanya akan berusaha menyelamatkan lehernya sendiri, jawab Cedar lantang. Keluarga Veloes di belakangnya segera menyusul. Kami tidak takut mati, kami tidak takut mati, kami tidak takut mati. Pembangkit tenaga listrik keluarga Palmer sekarang takut menghadapi aura mengesankan terpancar dari setiap anggota keluarga Veloes yang sepertinya disuntik adrenalin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2012. Seperti kata pepatah, orang miskin, mereka yang tidak rugi tidak akan takut mereka yang berkuasa. Suatu ketika musuh siap berperang tanpa rasa takut akan kematian, meskipun demikian jauh lebih kuat dari lawannya, mereka tidak akan mampu tampil sehat. Bentuk utama David juga maju ke depan saat ini, berdiri bersama Cedar dan dua yang lainnya. Ada 4 orang suci sejati, yang membuat keluarga Palmer merasakan hal ini akan menjadi sedikit rumit. David, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih yang berlebihan. Kami akan mengingat kebaikanmu, jadi selama keluargaku selamat dari musibah ini pasti akan ditulis ke dalam silsilah keluarga, sehingga keluarga akan selalu mengingat hal ini, Cedar berkata kepada David dengan sungguh-sungguh. Cedar, kamu terlalu baik. Aku, David Liddell, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga membantu saya sebelumnya, dan sekarang Anda dalam masalah, tidak ada alasan untuk berdiam diri, jawab David dengan santai. Cedar tidak melanjutkan tetapi menoleh untuk melihat keluarga Veloes. Mulai hari ini dan seterusnya, David akan menjadi tamu paling terhormat di keluarga kita. Perlakukan dia seperti kamu memperlakukan aku. Jika saya menemukan seseorang yang berani tidak menghormati bahkan secara pribadi, mereka akan segera dikeluarkan dari keluarga, tidak bisa ditoleransi. Salam, Tuan David. Semua anggota keluarga Veloes berteriak. Beraninya mereka tidak menghormati David. Selain kekuatan David Trusein dan Master Secret Sein-nya, dia juga pria yang memberi harapan pada keluarga Veloes. Alba berdiri di antara kerumunan. Saat ini, dia merasa sangat bangga.
Dia adalah orang pertama yang bertemu David dan menjalin hubungan baik bersamanya yang berlangsung hingga saat ini. Tanpa bantuan David dan tuannya, keluarga Veloes akan sudah terhapus sekarang. Kedua belah pihak saling berhadapan. Keluarga Palmore jelas lebih unggul. Namun, keluarga Veloes, yang lebih lemah, memiliki semangat yang tinggi, sedangkan keluarga Palmore terdiam. Kapten Makal, Grandmaster seharusnya memberimu tugas, kan? Draken tiba-tiba bertanya dengan keras. Draken, jangan khawatir. Kami secara alami akan melaksanakan perintah kepala bersama semua yang kita punya, sebuah suara datang dari armada di belakang. Setelah mendapat penegasan dari Kapten Hukum Asosiasi Orang Suci Tim Penegak Hukum, Draken juga semakin percaya diri. Itu bagus. Semua orang di keluarga Palmore, ikuti perintahku dan kalahkan keluarga Veloes. Mulai sekarang, Star Kingdom hanya akan menghormati keluarga Palmore. Bunuh. 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 Semua orang dari keluarga Veloes, para bajingan Palmore itu menginginkannya menginjak-injak tanah air kami dan menjadikan kami budak mereka. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Cedar bertanya dengan keras. Bertarung. 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 Kedua keluarga hendak berperang. David berada dalam dilema yang mendalam. Kenyataannya, dia harus mengungkapkan kekuatannya saat ini untuk mencegah pertempuran ini terjadi. Jika pertarungan terjadi, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Keluarga Palmore sudah memiliki 4 orang suci sejati yang siap bertarung. Sebagai tambahan anggota tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci, kekuatan mereka jauh melebihi keluarga Veloes. Namun, meskipun keluarga Veloes relatif lemah, namun mereka lemah tekad untuk mati bersama musuh. Begitu pertempuran dimulai, akan ada banyak Saint yang mati, apalagi semua orang lain. Jika dia hanya menggunakan kekuatan seorang Saint sejati yang telah mendiang, dia tidak akan mampu mengendalikan gelombang pertempuran. David tidak peduli dengan nasib keluarga Palmore. Namun, jika keluarga Veloes menderita terlalu banyak korban, itu akan terjadi sulit baginya untuk menjelaskan sendiri jika rahasianya suatu hari nanti terungkap. Klon tersebut bertarung dengan sengit, sementara Zenon benar-benar pantas disebut puncak suci-suci. Klon yang menekan kekuatannya tidak bisa menang sama sekali. Namun, inilah yang diinginkan David. Karena dia perlu mengumpulkan pengalaman bertempur, tentu saja, semakin lama pertempuran, semakin baik. David hanya punya 2 pilihan sekarang. Entah dia membiarkan kedua keluarga berperang dan menyaksikan keluarga Veloes menderita banyak korban jiwa, atau setidaknya dia bisa memperlihatkan kekuatannya sebagai orang suci-suci dan mencegah terjadinya pertempuran. Namun, jika dia mengekspos dirinya sendiri, pasti akan membuat orang lain curiga. Ini sangat sulit. Saat David berada dalam dilema, kedua keluarga mulai bertindak. 3 orang suci sejati dari keluarga Veloes di samping David bergegas keluar lebih dulu. Sementara itu, 4 sosok juga keluar dari keluarga Palmore kapal perang. Pada saat ini, David akhirnya mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia tetap tidak sanggup menyaksikan keluarga Veloes menderita banyak korban jiwa. Keluarga Veloes terlalu baik padanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2013. Aku hanya bisa mengekspos diriku sendiri, desah David tak berdaya di dalam hatinya. Ketika David hendak menampilkan energi suci-suci miliknya, dia tiba-tiba merasakan bahwa pembangkit tenaga listrik lain sedang mendekat. Siapa itu? Dia dengan cepat melihat ke satu arah. Energi seorang suci-suci langsung menyelimuti penonton. 7 orang suci sejati yang baru saja bergegas keluar juga menghentikan langkah mereka. Ini karena mereka merasakan krisis dan ketakutan yang kuat dari energi tersebut. Seluruh adegan itu sunyi. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di antara Palmore dan keluarga Veloes. David memandangnya. Orang suci-suci yang terlambat. Dan dia seharusnya berhasil menembus puncak suci-suci. Seharusnya hanya ada satu kelompok besar di antara para suci-suci yang diketahui ke Kerajaan Bintang. Dan itu adalah ketua asosiasi orang suci sebelumnya, Sid Griswold, yang sudah pria tua yang dihormati oleh semua kekuatan di Star Kingdom. Setelah dikalahkan oleh Zenon, dia mengundurkan diri sebagai kepala para orang suci asosiasi. Sid selalu menganggapnya sebagai tugasnya untuk menjaga perdamaian Star Kingdom, jadi dengan dia di sini, aku tidak perlu membuka diri. David diam-diam bahagia. Namun, David bukanlah satu-satunya yang merasa bahagia di dalam hati. Semua orang di keluarga Veloes juga sangat bersemangat. Sid adalah ketua sebelumnya dari Asosiasi Orang Suci, orang yang memiliki prestise tertinggi di Star Kingdom. Yang paling dia benci adalah skala besar perang di Kerajaan Bintang. Sekarang dia ada di sini, ambisi besar keluarga Palmore untuk melenyapkan keluarga Veloes sudah tidak mungkin lagi. Salam, Tuan Sid. Cedar dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka terlebih dahulu dan berkata dengan hormat. Salam, Tuan Sid. Teriak keluarga Veloes di saat yang bersamaan. Sid melambaikan tangannya sebagai tanggapan terhadap keluarga Veloes. Kemudian, dia berbalik menghadap keluarga Palmore.
Keempat orang suci sejati dari keluarga Palmor saling memandang dan berada sedikit gugup, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi lelaki tua ini. Jika sebelumnya, mereka akan melakukan hal yang sama seperti keluarga Veloes. Namun, Sid bukan lagi ketua asosiasi orang suci. Sebaliknya, Grandmaster keluarga Palmor adalah kepala para orang suci asosiasi. Oleh karena itu, keluarga Palmor tentu saja tidak akan melakukan itu. Kalau tidak, bukankah itu berarti menamparkan wajah mereka sendiri? Sid, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu padamu, Grandmaster kita juga di sini. Jika kamu berani main-main, dia tidak akan membiarkanmu. Jika Grandmaster bisa mengalahkanmu sekali, dia bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya, kata orang suci sejati dari keluarga Palmor dengan gemetar. Plak. Dia terbang mundur saat dia selesai berbicara. Adegan ini pun mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah orang tersebut menstabilkan dirinya, semua orang menemukan bahwa ada sidik jari yang dalam di wajahnya. Jelas sekali seseorang telah menamparkan wajahnya dengan keras. Yi kamu, pria itu menunjuk ke arah Sid, tidak mampu mengucapkan satu kalimat lengkap. Tamparan tadi telah membuatnya tercengang. Dia adalah orang suci sejati, namun sekarang, dia merasa sedih seperti seorang anak kecil. Anggota keluarga Palmor yang lain merasa ngeri dan tidak berani berbicara. Sebelum orang tua ini dikalahkan oleh Grandmaster mereka, dia adalah orang nomor 1 di Kerajaan Bintang. Pada saat ini, tim tentara mengenakan baju besi dengan ukiran penegak hukum, mereka keluar dari armada dan berjalan ke depan. Setelah itu, mereka pergi dan berlutut sambil berteriak dengan hormat, "Salam, Tuan Sid." Orang di depan adalah Kapten Quintus dari Hukum Asosiasi Orang Suci Tim Penegakan Hukum. Dia juga merupakan seorang Saint sejati di puncaknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2014. Di belakangnya ada banyak orang suci sejati dan lusinan pra orang suci. Tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci adalah kekuatan paling elit Asosiasi Orang Suci. Bahkan Zenon harus memberi nilai pada mereka. Setelah menjadi ketua baru Asosiasi Orang Suci, hal pertama yang dia lakukan ingin ditaklukkan adalah tim penegak hukum. Kekuatan ini dapat sepenuhnya memusnahkan kekuatan apapun selain 6 kekuatan teratas kekuatan Kerajaan Bintang. Quintus, apakah kamu mencoba membantu para pelaku kejahatan? Ini adalah kalimat pertama kata Sid. Tuan Sid, tanpamu di sini, aku tidak punya pilihan. Semua orang di Orang Suci Asosiasi telah menyerah pada Zenon setelah dia menekan kami dengan kekerasan. Saya tidak takut mati, tapi aku tidak bisa mengabaikan kehidupan saudara-saudaraku. Tolong maafkan saya, Lord Sid, pemimpin tim penegak hukum, Kapten Quintus, menjawab. Zenon sangat ambisius. Dia ingin menyatukan Star Kingdom dan mengumpulkan semua keberuntungan Kerajaan Bintang sehingga dia bisa masuk ke alam legendaris itu selama masa keemasan ini. Dia mencoba membuat Star Kingdom sengsara dengan melakukan hal itu ini. Sid menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ucapan tersebut tidak hanya didengar oleh keluarga Palmor dan Veloes saja, mata-mata dari kekuatan utama Kerajaan Bintang yang sedang menyaksikan pertempuran tersebut rahasia juga mendengarnya. Semua orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Zenon ingin menyatukan Star Kingdom. Kumpulkan semua keberuntungan Star Kingdom dan masuk ke dunia setelah Secret Saint pangkat. Ini adalah berita bagus. Saya harus menyampaikan ini kembali kepada keluarga sesegera mungkin. Ambisi Zenon begitu besar, tak heran dia ingin menciptakan chaos Star Kerajaan. Hanya ketika ada kekacauan barulah dia memiliki kesempatan untuk menyatukan Star Kingdom. Semua orang di keluarga Palmor ingin mencabik-cabik situasi. Dia mencoba untuk mendorong keluarga Palmor melawan semua kekuatan Star Kingdom mengatakan itu. Sungguh tercela. David juga tercengang. Awalnya dia merasa hal ini aneh. Zenon sudah menjadi orang suci-suci yang berdiri di puncak Bintang Kingdom, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal eksternal seperti Treasure Trophy? Ternyata dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan kekacauan di Kerajaan Bintang. Kemudian, dia akan menunggu hingga waktunya hampir habis, lalu mengambil tindakan mengintegrasikan semua kekuatan Star Kingdom. Namun, bisakah dia mencapai alam yang lebih tinggi dengan melakukan ini? David masih belum begitu paham. Dia tidak tahu bahwa jika dia ingin masuk ke alam ilahi, dia memerlukan kekuatan kepercayaan. Zenon sudah menjadi orang suci puncak. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia perlu mengumpulkan kekuatan keyakinan Kerajaan Bintang. Satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah dengan menjadi dewa di hati semua orang di Kerajaan Bintang. Setelah Star Kingdom bersatu, langkah Zenon selanjutnya adalah membangun patung dirinya di seluruh penjuru Star Kingdom untuk disembah semua orang. Kemudian, dia akan menggunakan ini untuk mengumpulkan kekuatan iman dan menerobosnya alam suci. Saya mohon Lord Sid untuk kembali dan memimpin Asosiasi Orang Suci sekali lagi, teriak Quintus. Saya mohon Lord Sid untuk kembali dan memimpin Asosiasi Orang Suci sekali lagi. Tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci lainnya juga mengikuti jejak tersebut. Saya mohon Lord Sid untuk kembali ke Asosiasi Orang Suci, mendapatkan kembali kendali atas dunia,
dan memulihkan perdamaian di Star Kingdom, teriak Cedar dengan cara lain. Saya mohon Lord Sid untuk kembali ke Asosiasi Orang Suci, mendapatkan kembali kendali atas dunia, dan memulihkan perdamaian di Star Kingdom. Tentu saja, keluarga Velowes mendukung Grandmaster mereka. Semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Begitu Sid mengatakan itu, keheningan menyelimuti suasana. Semuanya. Saya mengerti apa yang Anda inginkan, tetapi sekarang saya tidak mampu lagi menjadi kepala. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, seseorang langsung tidak setuju. Tuan Sid, kami hanya mengakui Anda sebagai kepala kami. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan milik kami persetujuan. Suara itu bukan dari keluarga Palmor Al Velowes, tapi dari luar. Suara itu mewakili kekuatan penonton lainnya di Star Kingdom. Saat seseorang memimpin, lebih banyak orang mengikuti. Itu benar. Kami hanya mengenali Lord Sid dan tidak ada orang lain. Zenon sangat ambisius dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Kualifikasi apakah dia harus menjadi ketua asosiasi orang suci? Apa yang kita butuhkan adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti Lord Sid. Saya setuju, keluarga Velowes juga setuju. Cedar mengikutinya dan meraung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2015. Dia sangat ingin keluarga Palmor menjadi musuh publik Kerajaan Bintang. Cedar menggemakan dukungan kekuatan lain agar Sid menjadi anggota asosiasi orang suci kepala sekali lagi. Keluarga Velowes lainnya tentu saja akan mengikuti. Dengan itu, penonton memberikan dukungan kepada Sid. Setelah ini terjadi, wajah keluarga Palmor semakin berubah, tidak menyenangkan. Mereka tahu jika membiarkan ini terus berlanjut, keluarga Palmor pasti akan menjadi korban musuh publik Star Kingdom. Keluarga Palmor tidak takut dengan kekuatan apapun jika pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika semua kekuatan Kerajaan Bintang bersatu, bagaimana mungkin keluarga Palmor mengalahkan mereka? Mereka akan kalah jumlah. Jika Grandmaster diikat lagi seperti sekarang, keluarga Palmor akan berada dalam bahaya. Draken akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Jadi, dia berkata, semuanya, jangan dengarkan rumornya. Keluarga saya sama sekali tidak mempunyai ambisi untuk mempersatukan Kerajaan Bintang. Setelah Grandmasterku mengalahkan situasi dan menangkapnya diusir dari ketua asosiasi orang suci, dia merasa kesal. Itulah sebabnya dia mengatakan hal-hal ini. Kami hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Ucapannya langsung dibantah oleh Cedar. Ambil kembali apa milikmu? Lelucon yang luar biasa. Apakah keluarga Palmor memiliki harta karun? Itu dikembangkan melalui kerja keras keluarga saya banyak generasi. Meskipun sebagian berkat keluarga Anda, kami telah membayarnya cukup penebusan dosa setiap tahunnya. Jadi bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Tuan Sid benar, kamu benar-benar mempunyai ambisi besar seperti itu. Cedar, jangan membingungkan masyarakat. Sejak awal, keluargamu keluarga anak perusahaan dari keluargaku. Semua yang kamu miliki sekarang diberikan keluargaku. Sekarang setelah sayapmu mengeras, kamu ingin melepaskan diri darinya keluarga Palmor. Bagaimana ini adil? Omong kosong. Saya akui bahwa keluarga saya mendapat manfaat dari dukungan Anda, tetapi tidak mendapat manfaat Anda, keluarga Palmor. Keadaan kami juga tidak akan jauh lebih buruk. Jika kita punya mengetahui bahwa keluarga Anda mempunyai ambisi besar, kami tidak akan pernah memulai hubungan apapun denganmu. Keduanya saling memarahi. Mereka berdua membenarkan nama keluarga mereka. Sejujurnya, sangat sulit untuk menilai siapa yang benar dan siapa salah dalam hal ini. Alasan Treasure Trove bisa berkembang hingga skala saat ini, menjadi salah satu alasannya 5 perusahaan terbesar di benua suci pusat. Dan berada di peringkat 3 teratas dengan sumber daya kekayaan yang tidak ada habisnya adalah karena hasil dari Velowes manajemen keluarga yang baik dan kerja keras. Pada saat yang sama, hal itu juga telah jatuh tempo akibat pencegahan Grandmaster Zenon dari Palmor keluarga. Keduanya sangat diperlukan. Pada kenyataannya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Namun, distribusi manfaat saat ini tidak merata dan kedua belah pihak mengalami hal yang sama, sebuah dampak buruk. Oleh karena itu, tentu saja, siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Kekuatan lain di Star Kingdom tidak peduli dengan yang mana dua keluarga akan tertawa terakhir. Yang mereka pedulikan adalah apakah yang dikatakan Sid itu benar. Apakah Zenon memiliki ambisi untuk menyatukan Kerajaan Bintang? Jika demikian, kita harus bersatu dan membunuh ambisi keluarga Palmor yang masih dalam tahap awal. Kita tidak bisa memberi keluarga Palmor kesempatan untuk menghancurkan kita satu persatu. Jika ini tidak terjadi, mereka tidak akan peduli apakah keluarga Velowes masih hidup atau mati. Saat Draken sedang berdebat dengan Cedar, dia secara tidak sengaja menghabisi keluarga Velowes dan menghancurkannya. Ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan Zenon dan hanya bisa digunakan saat keluarga Palmor mengalami krisis besar. Setelah digunakan, Zenon akan bisa merasakannya selama dia berada di Kerajaan Bintang. Dengan kemunculan Sid, keluarga Palmor kini berada dalam situasi berbahaya. Dengan adanya dia, tim penegak hukum asosiasi orang suci akan tentu saja tidak membantu keluarga Palmor lagi.
Mereka bahkan mungkin menentang keluarga Palmor. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan yang dikirim oleh keluarga Palmor, itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk menghadapi upaya gabungan dari para followers keluarga dan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Selain itu, ada seorang suci-suci yang mengawasi mereka. Rencana mereka gagal, dan keadaan juga berada di luar kendali Draken. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta Grandmaster untuk segera kembali untuk menanganinya. Dia tidak bisa membiarkan Sid terus mengutarakan omong kosong. Jika tidak, keluarga Palmor akan benar-benar menjadi sasaran cemoohan. Di ruang 8 dimensi. Kekuatan. Kekuatan. Ledakan. Ledakan. David memegang Ice Soul Excalibur sementara Zenon memegang sepasang belati yang berat. Keduanya bertarung sekuat tenaga namun tidak ada yang bisa menang. Kekuatan David yang terekspos hanya sedikit lebih besar dari Zenon. Namun, pengalaman tempurnya tidak mencukupi, jadi dia hanya bisa melawan lawannya seri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2016. Zenon pun kaget dengan kekuatan klon David. Orang tua aneh yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Berapa banyak monster tua yang masih bersembunyi di Star Kingdom? Apakah dia dari zaman keemasan terakhir? Saya kira saya harus bergegas dan menyelesaikan semuanya sebelum semua ini terjadi monster keluar dari persembunyiannya. Kalau tidak, segalanya akan menjadi sulit. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak Zenon. Seseorang dalam keluarga telah menghancurkan kenang-kenangan itu. Dia mengira pertempuran di luar sana telah berakhir dan keluarga Palmor telah memusnahkan keluarga Veloes. Dia tertawa terbahak-bahak di tempat. Hahaha, penghancuran keluarga Veloes akan sepenuhnya memulai pendahuluan untuk kekacauan di Star Kingdom. Mereka tidak hanya mencoba mendapatkan treasure trophy dengan membunuh keluarga Veloes, tapi mereka juga melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia luar. Tujuan sebenarnya adalah memulai kekacauan dengan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Sid. Dia ingin mengungkap ambisi semua kekuatan di Star Kingdom. Semakin kacau kerajaan bintang, semakin baik bagi mereka keluarga Palmor. Sid benar. Zenon tidak puas dengan kekuatan seorang suci-suci puncak. Dia ingin untuk melangkah lebih jauh, melangkah ke alam dewa yang legendaris, menyalakan api dewa, dan jadilah dewa abadi. Jika dia ingin mencapai sejauh ini, dia tidak akan berhasil hanya dengan mengandalkan kemampuan kerja keras dan bakat. Dia juga membutuhkan alat khusus untuk membantunya, dan itu adalah kekuatan iman. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan iman, dia harus menjadi dewa di dalam hati semua manusia di Star Kingdom. Alam dewa, seperti namanya, adalah menjadi dewa dalam diri setiap jantung manusia. Setelah mengalahkan Sid, mendiang orang suci-suci, Zenon merasa bangga dan percaya diri. Untuk sesaat, dia mengira dia adalah satu-satunya orang suci-suci di kerajaan bintang. Namun, diharapkan, kesombongan dan kepercayaan dirinya tidak bertahan lama sebelum mereka dihancurkan oleh lelaki tua aneh di depannya. Zenon tertawa terbahak-bahak selama pertarungan, yang membuat David sedikit bingung. Orang tua, keluarga Veloes yang kamu jaga telah dimusnahkan. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Kekuatan kita serupa, dan jika kita terus berjuang, hasil akhirnya seri. Anda harus keluar dan makan lihat. Hahaha, kata Zenon sambil tertawa keras. David terdiam setelah mendengar itu. Apakah orang ini gila? Bentuk utamaku masih di luar. Dengan kemunculan mantan ketua Asosiasi Orang Suci, Sid, itu situasinya jelas tidak baik bagi keluarga Palmor. Jadi, dari mana Zenon mendapat kabar keberadaan keluarga Veloes dimusnahkan? Bukankah ini terlalu dini untuk berbahagia? Apakah kamu yakin berita yang kamu dapat itu benar? Kenapa berita yang kamu dapat berbeda denganku? David bertanya pada Zenon 3 pertanyaan berturut-turut. Zenon bingung dengan pertanyaan itu. Dia baru ingat. Kenang-kenangan yang ditinggalkannya hanya bisa digunakan saat keluarga sedang menghadapi bencana besar krisis. Jika mereka menang, tidak perlu menghancurkan kenang-kenangan itu. Apakah keluarganya dalam masalah? Mata Zenon melebar dan dia mengerahkan energi maksimalnya. Setelah itu, dia mengayunkan belatinya ke arah David dengan kekuatan penuh. Klon itu tentu saja tidak takut. Dia menggunakan teknik pedang pembelah kejahatan dan mengayunkan pedangnya. Ding! Belati dan pedang bertabrakan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Cahaya yang menyilaukan mengubah ruang 8 dimensi yang gelap menjadi seterang siang hari. Di mana belati dan pedang bertabrakan, sebuah lubang hitam seukuran butiran muncul. Tabrakan mereka memecahkan penghalang ruang 8 dimensi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2017. Meski kecil, namun sudah cukup membuktikan kekuatan serangan ini. Setelah itu, Zenon tidak melanjutkan menyerang. Sebaliknya, dia segera keluar dari ruang 8 dimensi. Dia sekarang akan memeriksa apa yang terjadi di dunia luar. Ketika David melihat Zenon pergi, tentu saja dia mengikutinya. Keduanya muncul di keluarga Veloes hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka tidak muncul kembali jauh dari Sid, yang berada di tengah-tengah keluarga. Zenon melihat sekeliling.
Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kedua keluarga belum bertengkar. Akhirnya, matanya tertuju pada Sid dan dia mengerti. Dia ada di sini, jadi tidak heran pertarungan belum dimulai. Kemungkinan pertempuran dimulai di tempat Sid berada sangat kecil. Guru besar, anggota keluarga Palmore mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu. Dengan kedatangan Grandmaster mereka akhirnya bisa bernapas lega. Keluarga Veloes merasa lega saat melihat klon David kembali dengan aman. Draken, apa yang terjadi? Zenon bertanya dengan keras. Meskipun dia sudah menebak situasi umum di dalam hatinya, dia tetap bertanya. Draken maju selangkah dan menjawab dengan hormat. Grandmaster, kapan kita hendak bertarung? Sid muncul dan menghentikan. Bukan hanya itu, tapi dia juga memfitnahmu di depan semua kekuatan di seluruh kerajaan bintang. Dia bilang kamu ambisius dan Anda ingin menyatukan kerajaan bintang untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Oh, apa dia benar-benar mengatakan itu? Itu benar sekali. Aku tidak berani berbohong padamu. Yang mulia Sid, kamu tidak begitu baik. Ketika Anda menjadi kepala, saya tidak menjelek-jelekan Anda di belakang Anda dan saya selalu mendukung pekerjaan Anda. Kenapa kau memfitnah saya saat Anda datang ke wilayah saya? Kapan saya tersinggung Anda? Saya tidak bersikeras menjadi kepala, tetapi Anda tidak peduli dengan lamaran wakil ketua, jadi tidak bisa menyalahkan AS dalam hal ini, kata Zenon sinis dengan senyum palsu. Zenon, kamu tahu betul kalau aku memfitnahmu. Orang lain mungkin tidak tahu apa kamu khawatir, tapi aku tahu betul. Hanya saja aku tidak mengharapkanmu melakukannya menerobos ke puncak peringkat suci-suci dan tertangkap basah. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi kepala. Apapun yang terjadi, Sid menjawab dengan kosong. Sid, hanya karena aku memanggilmu Tuan Sid untuk menghormati, kamu tidak seharusnya begitu sombong juga. Anda tidak punya hak untuk menolak posisi saya sebagai kepala. Anda harus mengatakan itu ketika kamu menjadi orang suci puncak. Zenon, aku mengakuinya bakatmu tak tertandingi, tetapi kamu kekurangan kebajikan, dan kamu hanya memikirkan bagaimana caranya tingkatkan dirimu. Sekalipun rencana Anda berhasil, Anda tidak akan dikenali oleh semua orang di Star Kingdom. Bagaimana Anda akan mendapatkan kekuatan iman jika tidak dikenali? Semuanya akan sia-sia jika itu terjadi. Sid mengungkapkan rahasia Zenon. Diam, teriak Zenon, langsung menyela Sid. Sid, aku tidak perlu kamu mengajariku. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan memanfaatkan senioritas Anda, jika tidak, jangan salahkan saya tidak menghormatimu. Zenon meraung. David sangat bingung ketika mendengarkan percakapan itu. Rencana apa? Pengakuan apa? Kekuatan iman yang apa? Saya tidak mengerti. Setelah memikirkannya beberapa saat, David merasa terlalu malas untuk terus berpikir. Apapun rencana Zenon, David bisa saja menggagalkannya. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya menjadi sia-sia. David bukan satu-satunya yang tidak mengerti, tidak ada orang lain yang bisa mengerti juga. Kekuatan mereka tidak cukup. Yang terkuat di antara mereka hanyalah orang suci sejati. Kekuatan iman adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang suci tingkat puncak. Jika Sid berhasil menembus ke puncak Secret Saint Rank, dengan prestise yang dimilikinya terakumulasi di Star Kingdom selama bertahun-tahun, dia sudah bisa membangunnya patung di mana-mana dan kumpulkan kekuatan iman. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2018. Namun, mendiang orang suci-suci belum bisa melakukan hal itu. Berdasarkan kekuatan puncak suci-sucimu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyuruhku diam. Sid sama sekali tidak takut dengan ancaman pihak lain. Benarkah? Aku tidak nikmati sendiri terakhir kali, jadi hari ini saya akan memberitahu Anda apa artinya ketika mereka katakanlah orang terkuat adalah orang yang membuat peraturan. Hati Zenon telah memicu kemarahan yang tak terbatas. Awalnya, dia ingin menyelesaikan rencananya tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Sid langsung membeberkannya. Sekarang, rencananya akan lebih sulit dilaksanakan di masa depan. Bagaimana mungkin Zenon tidak marah? Dia ingin membunuh Sid, tapi Zenon tahu dia tidak bisa. Meski begitu, dia tetap ingin memberi pelajaran pada Sid dan membiarkan lelaki tua ini mengetahuinya dia tidak bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Sebelum Sid menjawab, tiruan David berbicara. Pertarungan kita belum selesai. Sudahkah kamu meminta izinku untuk berubah lawan? David mengarahkan pedang panjangnya ke Zenon. Udara dingin yang ekstrim memenuhi udara. Rasa dinginnya juga membuat Zenon untuk sementara menjadi tenang. Saya hampir lupa. Ada juga monster tua yang kekuatannya sebanding dengan milikku. Jika pertarungan terjadi, Zenon akan menderita kerugian dalam pertarungan 1 lawan 2 ini. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, tapi dia tidak akan berdamai jika dia pergi begitu saja. Zenon terjebak dalam dilema. Ketika klon David muncul bersama Zenon, Sid telah mengawasinya secara rahasia. Namun karena klon David memakai topeng, dia tidak bisa mengumpulkan informasi berguna apapun. Sid sepertinya teringat sesuatu ketika klon David melambaikan es jiwa Excalibur di tangannya. Dia merasa seolah-olah dia telah melihat informasi tentang pedang ini dari suatu tempat.
Namun, sudah terlalu lama dia tidak dapat mengingatnya. Ketiganya berdiri saling berhadapan, tetapi tidak ada yang melakukan apapun. Di dalam area terlarang Sekte Iridescent, upacara pencerahan khusus sedang berlangsung. Lorraine, yang sudah lama pergi, duduk di tengah genangan air kecil. Dia telanjang dan air di bawahnya menggelegak. 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni duduk bersila dalam 4 orang arah yang berbeda dengan dia di tengah. Keempatnya pucat. Lorraine mengatupkan giginya erat-erat, wajahnya mengerut seolah dia sedang dalam keadaan nyeri. Energi yang keluar dari tubuhnya juga sangat tidak stabil. Lori, bertahanlah. Kamu harus bertahan karena ini adalah kesempatan terbaikmu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Semakin lama kamu tunggu, semakin banyak yang akan kamu dapatkan, kata Marin keras. Nyonya Marin benar. Lori, Anda harus bertahan. Sebagai kepala 7 pendeta wanita dari Sekte Warna-Warni, Anda sudah jauh tertinggal. Banyak orang sedang mengincar posisi ini, jadi Anda harus memanfaatkan kesempatan ini jika Anda mau tutup mulut mereka, kata Eira juga. Lori, kamu melakukannya dengan baik, tapi ini masih jauh dari cukup. Tahukah kamu seberapa banyak sudahkah kita mengeluarkan dan berkorban demi pencerahan ini? Saya harap Anda tidak mengizinkan kami turun. Ursula yang berbicara kali ini. Lori, aku tahu kamu menderita dan sangat kesakitan. Tetapi jika kamu bertahan, kamu akan segera meroket dan berada di atas orang lain. Anda akan mencapai suatu ketinggian yang tidak dapat dicapai orang lain dalam kerja keras seumur hidup. Jangan pingsan, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Jika semua upaya sebelumnya sia-sia, kita usaha yang telaten akan sia-sia juga, kata Giada di akhir. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2019. Para suster berbicara satu demi satu saat mereka semua memohon pada Lorraine untuk bertahan. Lorraine telanjang bulat saat dia duduk di kolam. Air di kolam itu berwarna biru. Itu juga terus-menerus menggelegak seperti ramuan. Setiap kali gelembung pecah, jejak asap hijau akan memasuki tubuhnya dan terserap. Gigi Lorraine terkatup, dan mata besarnya yang indah tertutup. Di saat yang sama, alisnya juga berkerut. Pada saat ini, dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia merasa seolah-olah setiap sel ditusuk oleh jarum dari atas ke bawah dan dari dalam hingga luar tubuhnya. Dia tidak hanya menderita secara fisik, dia juga merasakan seolah-olah jiwanya sedang menderita terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit fisik yang dideritanya bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh orang biasa untuk menanggungnya, apalagi sakit mentalnya. Di bawah penyiksaan ekstrim ganda seperti ini, sedikit penurunan tekadnya akan menyebabkan dia benar-benar pingsan. Jika dia pingsan, sel-sel otak dan banyak organnya akan tidak aktif. Dengan cara ini, kapasitas penyerapan tubuhnya akan turun drastis. Jika dia sudah bangun, tubuhnya bisa menyerap 100%, tapi saat dia pingsan, dia hanya bisa menyerap kurang dari 10%. Itu sebabnya Eira dan saudara perempuannya meminta Lorraine untuk menanggungnya. Mereka telah memberikan segalanya untuk melakukan teknik terlarang ini. Awalnya tidak ada rencana seperti itu. Namun, David Sang Suci-Suci muncul dan secara paksa mengambil pedang Esol Excalibur, menimbulkan ancaman besar bagi keempat saudara perempuan. Jika orang suci-suci datang ke Sekte Warna-Warni lagi, mendobrak area terlarang tersebut, dan menghancurkan formasi, semua usaha mereka akan sia-sia. Melemparkan teknik terlarang adalah pilihan terakhir karena akan menimbulkan akibat kerusakan permanen pada tubuh mereka. Lorraine merasa pusing. Dia bisa mendengar keempat gurunya menyuruhnya untuk bertahan. Namun, dia, yang belum pernah mengalami penyiksaan seperti itu sebelumnya, mengalaminya sudah kelelahan secara fisik dan mental setelah bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, dia hanya ingin tidur. Namun, Lorraine tahu dia tidak bisa. Kalau tidak, hidupnya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Celeste adalah panutannya. Setelah kejadian itu, dia tidak lagi dihargai oleh gurunya ditinggalkan dengan kejam. Jika Lorraine melakukan kesalahan kecil, dia akan dikurung di dalam gua es juga. Lorraine, sebagai kepala dari 7 pendeta tinggi Sekte Warna-Warni, secara alami tahu tempat macam apa itu. Selain berkultivasi, ia juga mengikuti kursus untuk memahaminya sejarah sekte tersebut. Itu adalah tempat di mana seseorang akan dihukum dan dipenjarakan secara nyata seperti melakukan kejahatan keji seperti makar. Setelah Lorraine memasuki area terlarang, dia tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, tapi dia tahu apa yang Celeste lakukan. Celeste dibesarkan di Sekte Warna-Warni, jadi ini adalah rumahnya dan dia bisa tidak memberontak. Satu-satunya kemungkinan adalah dia gagal memenuhi harapan Lady Eira dan benar-benar ditinggalkan. Lorraine tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau mengorbankan dirinya tanpa pamrih demi dia. Keempat gurunya pasti punya tujuan lain. Namun, dia tidak bisa menolaknya sekarang. Apa yang bisa dia lakukan adalah memberikan semua yang dia bisa dan menampilkan kekuatan yang terbaik untuk membuat nilainya meningkat. Dengan begitu, dia tidak akan ditinggalkan.
Jadi, setelah memasuki sekte warna-warni, Lorraine hampir mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk berkultivasi. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya sedikitpun waktu, karena takut dia tidak akan memenuhi harapan gurunya dan ditinggalkan seperti Celeste. Karena ada penghalang di area terlarang, dia tidak tahu kalau David telah membobol sekte warna-warni dan menyelamatkan Celeste. Dia masih berpikir bahwa Celeste masih dihukum oleh suhu dingin yang ekstrim 2S. Celeste tidak akan sama lagi setelah dia keluar lagi 100 tahun nanti. Seiring waktu, gelembung-gelembung di kolam mulai muncul lebih cepat, seperti air mendidih. Asap biru yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Lorraine saat rasa sakitnya menjalar di tubuh dan jiwanya terus meningkat. Dia merasa tidak tahan lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2020. Ketika rasa sakitnya mencapai puncaknya, Lorraine hanya memikirkan satu hal. Kematian. Sebaiknya aku mati saja. Ini akan berakhir jika aku mati, aku akan bebas jika aku mati. Tidak perlu memikirkan apapun, dan saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Lagi pula aku sendirian, dan tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Di bumi seperti ini dan di kerajaan bintang juga sama, Lorraine tidak bodoh. Dia tahu bahwa Grant dan Fred memperlakukannya dengan baik di bumi hanya karena mereka sedang mengejar tubuhnya. Setelah dia meninggalkan rumah selama 10 tahun, keluarganya hanya ingin menggunakan statusnya sebagai seorang murid krum untuk mengembangkan kekuatan keluarga mereka. Mereka tidak terlalu peduli padanya. Sekarang, keempat gurunya juga sangat baik, tapi Lorraine yakin akan hal itu satu hal. Tidak ada makan siang gratis. Mereka pasti punya tujuan, tapi dia tidak tahu apa tujuannya. Sambil menderita kesakitan yang tak ada habisnya, Lorraine tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Lorraine, oh Lorraine. Dulu kamu begitu perkasa dan sombong, tapi sekarang, kamu telah jatuh ke titik ini. Sebenarnya, saat Eira menemukannya dan mengatakan bahwa dia akan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatannya, Lorraine tahu ada sesuatu yang terjadi. Meski begitu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja, dengan identitasnya saat ini, dia tidak bisa menolak. Sekalipun kedua belah pihak adalah guru dan murid, mereka belum berada di panggung di mana gurunya rela mengorbankan diri untuk membantunya mencapai sebuah tujuan. Bahkan ketika Celeste dibesarkan oleh mereka berempat, mereka masih bisa mengusirnya ke Gua Es karena masalah sepele, apalagi Lorraine. Sudah berapa lama dia berada di Star Kingdom? Bagaimana bisa ada hubungan yang mendalam di antara mereka? Lorraine sadar diri. Ketika dia ingat bahwa Celeste memiliki tubuh yang sama dengannya, dia tahu itu benar mungkin karena tubuh mereka yang memikat sehingga mereka menerima perawatan ini. Guru-gurunya membutuhkan tubuh mereka, tetapi mereka harus mengembangkan kekuatan tertentu. Sovereign Rank mungkin tidak cukup karena Celeste adalah Sovereign yang terlambat. Mereka mungkin harus menjadi seorang suci sebagian, atau bahkan seorang suci. Bagaimanapun, Lorraine siap menyerah. Dia tidak ingin menjadi pion orang lain lagi. Tekadnya perlahan melemah. Eira dan saudara perempuannya juga menemukan perubahan pada Lorraine. Mereka kaget, jadi mereka buru-buru menyuruh Lorraine untuk bertahan. Meskipun demikian, Lorraine memilih untuk melindungi segala gangguan dari luar dunia. Dia mengenang kehidupan singkatnya. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya Lovewood di ibu kota Summerland. Sejak dia masih kecil, dia telah menarik perhatian banyak keturunan ibu kota dengan penampilannya yang mengejutkan dan temperamennya yang unik. Hal ini juga menjadikan Stan dan Clinton, dua orang jenius terbaik di ibu kota saat itu, berbalik melawan satu sama lain. Kemudian, dia ditemukan oleh gurunya dan bergabung dengan sekte tersembunyi, The Krum, untuk mengolah. Setelah itu, dia disukai oleh Fred dan Grant. Bisa dibilang Lorraine dicintai ribuan orang sebelum bertemu David. Meski begitu, David menolaknya di depan semua pemuda terpilih di acara akbar orang-orang terpilih. Dia merasa terhina. Karena harga dirinya, dia tidak mau merendahkan diri dan melemparkan dirinya ke David. Saat itu, Lorraine hanya punya satu pikiran. Suatu hari, dia akan berdiri di depan David, memandang rendah dia, dan membuatnya menyesal menolaknya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.